Jadi 2 tahun kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, kemudian 10 tahun kekhalifahan Umar, berarti 12 ya. 12 tahun kekhalifahan Utsman, 24. Lalu kemudian 6 tahun kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, pas 30. Yang Rasul sabdakan khilafatun nubuwah 30 sanah. Kekhalifahan mengikuti nubuwah 30 tahun. Lalu kemudian mulailah mulkun wa rahmatun. Nah ini Rasul sabdakan, ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi. Awwalu dinikum nubuwatun wa rahmah. Pertama agama kalian nubuwah, kenabian dan rahmah. Termasuk zaman Khulafa Ar-Rasyidin. Ini yang disebut khilafah ala manhaji nubuwah. Thumma mulkun wa rahmah. Kemudian setelah itu kerajaan dan rahmah. Ini disebut-sebut zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Baru kemudian yang di belakangnya makin terpuruk. Thumma mulkun a'far. Kemudian kerajaan yang berdebu, artinya makin turun. Thumma mulkun jabarut. Kemudian setelah itu kerajaan-kerajaan yang otoriter belakangan, monarki absolut. Udah disebut dalam hadis, istilahnya monarki absolut, mulkan jabarut atau mulkun jabarut, itu di belakang. Bukan Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan mulkun warahmah. Ternyata ada para sahabat. Nah ini kadang orang tafsirinnya begitu. Oh ini kerajaan yang otoriter. Muawiyah enggak. Bahkan nanti Muawiyah pun berdiskusi dengan sebagian para sahabat terkait pengangkatan Yazid bin Muawiyah sebagai putra mahkota. Kendati pun diantara mereka ada yang tidak menyetujui, karena kan ya namanya ilmunya belum pernah tahu kok ada cara yang kayak begini gitu. Sebelumnya kan nggak begitu. Tetapi berdasarkan hadis ini, bahwa kerajaannya Muawiyah bin Abi Sufyan adalah mulkun wa rahmah. Tapi kemudian setelah itu datang yang di bawahnya lagi sampai kerajaan-kerajaan yang otoriter, mulkun wa jabarut. Ya ini zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Baru kemudian yang setelahnya lebih turun. Jadi sampai ke belakang akhirnya turun semuanya. Jadi kehidupan manusia itu bukan hanya dari sisi agama saja turun, tapi juga dari sisi apa? Dari sisi dunia berantakan dan seterusnya, kompetensi manusianya juga turun. Dan ketika pada masa Innad dina 'inda Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau masih hidup tapi sudah menunjuk waliul ahdi atau yang disilahkan dengan putra mahkota. Nah sebagian anak-anak para sahabat itu berkatanya begini, kalau kita dibaiat untuk membaiat Yazid sebagai waliul ahdi atau putra mahkota, jadi kita taatnya sama siapa nih? Taatnya sama khalifah atau taatnya kepada putra mahkota? Karena itu merupakan hal baru bagi mereka pada saat itu yang belum pernah mereka mengalaminya. Sehingga terjadi perbedaan-perbedaan pandangan dalam hal itu. Tetapi akhirnya juga nanti seperti Abdullah bin Umar berbaiat juga kepada Yazid bin Muawiyah. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan siang hari ini. Ada pertanyaan? Fadhal, silahkan. Gak ada, alhamdulillah gak ada. Selesai berarti. Alhamdulillah. Jadi pertama yang namanya sirah ataupun tarikh atau apalah sejarah kita nyebutnya, pertama yang harus betul-betul kita clear betul adalah bahwa ini riwayatnya valid. Ini dulu poin penting, ini selalu kita ingatkan dalam belajar. Ini riwayatnya valid nggak? Sahih apa enggak? Nah itu dulu ya. Setelah riwayatnya itu valid, bagaimana memahami riwayat itu?
Karena kadang riwayatnya valid tapi cara memahaminya apa? Nggak benar. Karena apa? Orang seringkali memunculkan kemungkinan. Oh, ini mungkin begini. Motifnya dia melakukan ini mungkin begini. Kan ini semua jadi serba mungkin kan? Kemungkinan yang dimunculkan ini itu bukan fakta sejarah. Itu adalah interpretasi sejarah. Jelas enggak? Contoh tadi. Muawiyah bin Abi Sufyan menunjuk anaknya menjadi putra mahkota. Istilah sekarang waliul ahad. Ini fakta enggak ini? Kenyataan sejarah enggak? Ini fakta sejarah enggak? Iya, enggak ada yang bisa pungkiri. Faktanya memang begitu. Tapi coba lihat berapa banyak versi yang kemudian menginterpretasikan motif kenapa Muawiyah ngangkat anaknya sendiri. Ada satu versi bilang, oh itu memang sengaja agar supaya kekuasaan terus ada pada keluarganya, tidak berpindah kepada yang lain. Ada yang berbilang begitu. Karena memang, lihat, naudzubillah, ini hanya sekedar, terutama dari orang Rafidhah. Karena memang dia itu haus kekuasaan, makanya dia perangi sahabat Ali bin Abi Thalib dalam rangka merebut kekuasaan, dalam rangka merebut kekhalifahan. Dan justru karena kedermawanannya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ya udah serahkan aja daripada kemudian terjadi pertikaian. Justru itu katanya kedermawanan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Fakta bahwa Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyerahkan tampuk kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, fakta bukan ini? Fakta. Valid nggak ini? Valid, nggak bisa ditentang. Cuman motif apa? Kenapa Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyerahkan tampuk kepemimpinan? Masuk di dalamnya kemungkinan yang dibuat oleh sebagian orang dengan interpretasi mereka masing-masing, atau kemudian memasukkan riwayat-riwayat yang tidak sahih di dalamnya. Termasuk tadi contohnya, oh Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib karena dermawan dia nggak mau bertikai. Betul itu. Tapi betul apakah semata-mata karena itu? Atau ada motif lain? Ternyata motif lain karena memang orang Irak nggak bisa dipimpin karena tipikal mereka berkhianat. Itu juga yang membuat Al-Hasan, dengan saya serikan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Kalau yang saya pimpin nggak mau ngikutin, nggak mau taat, sebagaimana kita sudah bahas, mereka sudah berjanji, kalian berdamai dengan saya, dengan orang yang saya berdamai dengannya. Ya, kami akan berdamai dengannya. Kalian akan memerangi orang yang saya perangi. Kami akan perangi. Tapi ternyata ketika diajak berdamai dengan Muawiyah oleh Al-Hasan, mau nggak orang Irak? Nggak mau. Itu kan berarti mestinya menjadi pertimbangan juga untuk menyimpulkan ini berarti memang karena rakyatnya rakyat yang buruk. Al-Hasan daripada memimpin orang begini mendingan diserahkan kepada Muawiyah yang sudah berpengalaman dan seterusnya, dan juga orang-orang rakyatnya Syam sangat taat, yang menentang ini bisa diperangi sama Muawiyah kan, karena kuat. Loh, kalau saya rakyatnya saya yang langsung aja begini, gimana saya mau perangi mereka sendiri? Jadi interpretasi tentang sejarah ini banyak. Sama kayak, nggak usah sejarah yang jauh, dan itulah keutamaan atau salah satu maziyah istimewaan agama Islam. Fakta-fakta sejarah dulu para ulama mencatatnya, bahkan memilihnya mana yang sahih, mana yang lemah, dan seterusnya. Dengan interpretasi yang juga benar. Jangankan yang jauh begitu, yang belakangan aja kita fakta sejarahnya bingung kan. Seperti yang rame kemarin itu apa? September, Oktober lah pokoknya itu mesti rame itu kan. Bab komunis itu. Gitu. Sebagai sebuah lembaga dia tidak lagi muncul. Karena apa? Sudah runtuh semuanya. Rusia sudah nggak ada lagi, partai komunisnya udah hilang. Cina tadi, walaupun nama komunis masih ada, sudah jadi kapitalis mereka. Hilang. Tapi polarisasinya masih ada. Pola-polanya masih ada. Dulu ada buku ditulis oleh DN Aidit, judulnya begini, Kaum Tani Mengganyang Setan Desa. Yang dimaksud setan desa siapa? Ulama, kiai, santri. Iya. Disebutlah orang-orang yang berpegang pada ajaran agama dengan sebutan yang jelek, setan desa. Itu dulu yang dipakai ini. Hari ini orang berpegang pada ajaran agama disebut jelek-jelek juga enggak? Polarisasinya kan persis mirip. Walaupun namanya, lembaganya tidak ada lagi, polarisasinya tetap ada. Kadrun, good looking, ya berjenggot, hafal Quran, ciri radikal. Ini kan polarisasinya mirip.